Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dina wa dina wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Abi Hanif selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Sultan Marabeni Fida. Yang terhormat juga untuk Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sultan Marabeni Fida. Yang terhormat juga untuk Mbak Purus semuanya khususnya Mbak Rifki selaku terbaik. Yang terhormat juga untuk kelompok saya ada Mbak Luna, Jazira, Bintang, Sajidah, dan Mbak Rida. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Asyura Musafika, saya kelas 8 BM 9 MTS Al-Quran Al-Ribani Fida, akan mempresentasikan kitab Masail Al-Fiqih bab ke-8. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang sterilisasi dan juga menstrual regulation atau MR. Nah, jadi jawaban yang pertama tentang sterilisasi. Nah, jadi apa itu sterilisasi? Nah, sterilisasi ini berbeda dengan infertilitas. Jadi sterilisasi itu terjadi karena disengaja, sedangkan infertilitas itu terjadi tidak disengaja. Jadi memang sudah awal dia itu udah nggak bisa punya anak. Nah, infertilitas sendiri infertilitas sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, jika infertilitas primer itu memang sudah tidak pernah hamil dari awal, atau yang sudah beber mandul dan beber nggak bisa dibantu dengan cara medis. Nah, yang kedua itu ketika sekunder itu masih pernah hamil tapi infertilitas ketika dia sudah tua karena faktor usia. Nah, yang kedua di sini ada motivasi. Motivasi dari sterilisasi tersebut yaitu yang pertama karena adanya indikasi medis. Jadi maksudnya itu indikasi medis ketika si ibunya itu punya penyakit dan harus menyelamatkan ibunya daripada si janinnya. Jadi kayak memilih satu nyawa di antara dua nyawa. Terus yang kedua ada sosial ekonomi. Jadi di sini ada mungkin keluarga yang melakukan sterilisasi karena tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya tersebut, atau mungkin memang keluarganya itu kurang mampu. Nah, itu yang kedua itu karena permintaan sendiri. Jadi emang udah beberapa pengen punya anak gitu, karena memang mungkin sudah merasa cukup dan lain-lain. Nah, yang ketiga cara sterilisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada radiasi. Nah, radiasi ini adalah merusak tempat ovum atau ovarium dan juga ovumnya. Jadi dengan itu nggak ada hormon-hormon yang terbentuk dalam ovarium tersebut. Nah, di situ yang kedua ada operatif. Nah, operatif itu menjadi tiga. Yang pertama ovarektomi, tubektomi, dan ligasi tuba. Intinya ini tentang tuba-tuba gitu. Yang ketiga itu ada penyumbatan saluran tuba. Nah, ini tuh dengan menggunakan teknik suntik. Nah, habis itu hukum. Bagaimana hukum sterilisasi? Jadi hukum sterilisasi itu adalah dilarang dalam Islam, tapi dibolehkan ketika waktu tertentu ya. Yang tadi kayak memilih antara dua nyawa, ibunya atau anaknya dan lain-lain. Nah, yang kedua ada menstrual regulation atau MR. Nah, jadi apa itu MR? MR dalam arti keseluruhan itu adalah kelancaran siklus haid. Nah, tapi tindakannya gimana ya? Caranya, perlakuannya itu adalah tindakan pengguguran seorang wanita yang ini tuh belum terdeteksi hamil sama kayak di antara udah hamil sama belum terdeteksi hamil. Ini kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua ada motivasi. Ini motivasi mengapa melakukan MR atau menstrual regulation. Yang pertama indikasi medis. Jadi mungkin seperti tadi, jadi kayak ibunya tuh berpenyakit, jadi harus dilakukan MR ataupun menyelamatkan salah satu dari kedua nyawa. Nah, habis itu ada indikasi sosial. Indikasi sosial itu misalnya kayak menghindari fitnah. Nah, sebenarnya kayak sebenarnya dia itu ayah dari anak yang dikandungnya itu sebenarnya ayah sah. Nah, tapi ayah mungkin ninggalin si perempuan sama si anaknya tersebut. Akhirnya si perempuan itu nggak mau kena fitnah. Nah, itu bisa dilakukan MR atau tidak bisa menghidupi. Habis itu yang ketiga itu ada hukum. Nah, hukumnya bagaimana? Jadi hukum dalam Islam itu diperbolehkan untuk yang tadi yang kayak mencegah fitnah dan lain-lain. Nah, tidak diboleh ketika
apa namanya, dia tuh penggugurannya tuh tanpa sebab gitu, jadi kayak aborsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.